Salam sejahtera bagi siswa-siswi sekalian yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Meilan Siskawati selaku guru pengajar untuk mata pelajaran gambar teknik pada kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi pada bab yang pertama. Tetapi terlebih dahulu kita akan melihat kompetensi dasar dari bab ini. Ada dua seperti yang sudah tampil pada slide. Silakan Anda baca dan lihat. Lalu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai daripada bab ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi alat-alat gambar dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menerapkan alat-alat gambar dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan cara menggambar menggunakan macam-macam alat gambar. Dan yang keempat, siswa mampu menggunakan alat dan kelengkapan gambar teknik. Untuk itu, terlebih dahulu kita melihat pengertian dasar dari gambar teknik itu sendiri. Gambar teknik dapat digunakan sebagai suatu alat komunikasi. Gambar teknik mengandung maksud tertentu yang berisi perintah-perintah atau informasi dari pembuat gambar atau perencana untuk disampaikan kepada pelaksana atau pekerja di lapangan atau teknisi instalasi listrik dalam bentuk gambar kerja yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan berupa kode-kode, simbol-simbol yang memiliki satu arti, suatu maksud, dan suatu tujuan. Guna membuat gambar yang baik dan memenuhi syarat, serta dapat dipahami dengan mudah dan benar oleh orang lain, diperlukan adanya peralatan yang memenuhi syarat dan teknik-teknik menggambar yang benar. Sebelum gambar teknik bisa dibuat lewat komputer dengan bantuan software Inventor atau AutoCAD, gambar teknik masih menggunakan peralatan manual atau yang dikerjakan oleh manusia di atas kertas putih dengan peralatan gambar. Namun, apa Anda tahu apa saja peralatan dan perlengkapan gambar teknik? Berikut ini pada slide saya menampilkan peta konsep atau ringkasan materi yang akan dipelajari pada bab yang pertama ini. Silakan Anda lihat slide yang saya tampilkan. Dari gambar tersebut atau dari gambar peta konsep ini, mungkin Anda sudah memiliki salah satu atau beberapa peralatan tersebut, bukan? Apa saja peralatan yang Anda punya? Mari kita simak uraian materi sampai dengan selesai. Yang pertama, pensil. Pensil merupakan salah satu peralatan gambar teknik yang biasa digunakan oleh semua orang, termasuk Anda sendiri. Sebelum menggunakan pensil dalam proses menggambar, seorang drafter harus mengetahui terlebih dahulu jenis pensil yang akan digunakan, karena bentuk goresan yang dihasilkan oleh pensil akan memiliki makna dan maksud tertentu. Untuk itu diperlukan beberapa jenis pensil yang berbeda berdasarkan kegunaannya dan tingkat kekerasan pensil. Nah, pada slide yang saya tampilkan ini, ada dua jenis pensil yang bisa digunakan, yaitu ada pensil biasa, ini ya, dan pensil yang isinya dapat diisi ulang. Nah, tingkat kekerasan pensil ini ditunjukkan dengan kode huruf. Ini. Mulai dari 4H sampai 9H. Artinya makin ke bawah makin keras. Ya. Makin ke bawah makin keras. Lalu yang pada tingkat kedua itu
makin ke bawah makin lunak. Berikut pada yang ketiga, makin ke bawah makin lunak. Jadi tingkat kekerasan pensil kalau yang 4H sampai 9H berarti makin ke bawah makin keras. Ini makin ke bawah makin agak lunak. Lalu makin ke bawah makin lunak lagi untuk 7B. Begitu juga Anda bisa memperhatikan di dalam gambar ini dari ukuran 6H sampai dengan 8B. Artinya dari lunak sampai keras. Ya. Dari lunak sampai keras, ya. Berikut pada slide yang berikut yaitu menjelaskan dari tingkat kekerasan pensil. Tadi Anda lihat ada pada pensil itu ada huruf H, B, dan F. Pada slide ini saya menjelaskan bahwa H itu adalah hard, B itu black dengan penjelasannya, fine firm dan half black itu ada penjelasannya. Lalu yang berikut penghapus. Penghapus sering Anda gunakan ya di dalam Anda menggambar. Kemudian di slide berikut fungsi dari penghapus. Penghapus yang baik harus dapat menghilangkan garis atau gambar yang tidak diinginkan dan tidak merusak kertasnya. Tapi ada juga penghapus yang keras yang kadang kita hapus dia membuat rusak kertas. Oleh karena itu di dalam menggambar teknik kita harus mencari penghapus yang baik, yang bermutu. Lalu yang berikut ada pena atau ballpoint. Di slide ini yang ditampilkan adalah namanya Rapido. Ya. Rapido ini mempunyai ukuran yang bermacam-macam, mulai dari 0,1 mm sampai dengan 2 mm. Mulai dari 0,1 sampai 2. Sampai 2 mm. Dengan warnanya masing-masing juga. Guna memudahkan penelitian pen, maka biasanya tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. 0,1 dengan sewarna coklat, berikutnya ungu muda, ungu, merah, kuning, putih, agak ke hijau nih ya. Lalu kuning lagi dan seterusnya sampai dengan warna ungu muda ya. Untuk ukuran yang ke 2 mili itu. Selain Rapido ada juga drawing pen. Drawing pen juga merupakan alat gambar selain Rapido. Dan juga ada track pen yang memiliki ketebalan tertentu, sama seperti Rapido. Drawing pen banyak dipakai untuk menggambar sebagai alternatif pilihan, karena harganya yang relatif lebih murah. Ya. Relatif lebih murah dibandingkan dengan Rapido. Nah, secara keandalan Rapido memang jauh lebih baik dibanding drawing pen. Yang berikut adalah kertas gambar. Ukuran standar kertas gambar ada di slide ini mulai dari seri A0 sampai A4. Sesuai dengan tujuan gambar, kertas gambar yang sering dipakai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kertas gambar untuk tata letak. Gambar tata letak dengan pensil dipergunakan kertas gambar putih biasa.
kertas sketsa atau kertas milimeter yang bermutu baik dan mudah dihapus. Yang kedua adalah kertas gambar untuk gambar asli. Gambar asli digambar di atas kertas kalkir atau tracing paper, yaitu kertas tembus pandang yang biasanya digunakan oleh para desainer untuk merancang desain atau gambar. Jadi, ini ada juga keterangan slide mengenai ukuran kertas, batas margin, sisi kiri, kanan, atas, bawah. Ini untuk tanpa tepi. Kalau dengan tepi, berarti dia menjadi sekitar 25. Ini tanpa tepi. Kalau dengan tepi, berarti 25 mm. Baik sisi, misalnya untuk ukuran A4 yang digunakan, berarti sisi kirinya menjadi 25, sisi atasnya 5, sisi kanan 5, sisi bawahnya 5. Untuk sisi kiri kenapa ditambah 55 cm? Karena kalau dengan jepit untuk 5 cm-nya itu untuk sebagai batas untuk menjepit. Kalau yang dibuat di sini adalah ini tanpa jepit. Kalau dengan jepit berarti 25 ya. Lalu yang berikut jangka. Seperti pada slide yang Anda lihat bahwa ada 3 macam jangka yang dipergunakan untuk menggambar, yaitu jangka besar, jangka menengah, dan jangka kecil. Tetapi di gambar sini ada jangka besar, jangka pegas, dan jangka bagi. Jangka besar, jangka menengah, dan jangka kecil. Jangka besar untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100 sampai dengan 200 mm. Ini diameter gambarnya 100 sampai 200 mm. Lalu jangka menengah untuk lingkaran dari 20 sampai 100 mm. Dan jangka kecil 50 sampai 30 mm. Di samping itu terdapat sebuah jangka untuk membuat lingkaran dengan jari-jari kecil, seperti misalnya untuk pembulatan. Ya, jadi ini itu namanya jangka bagi. Jangka bagi itu jangka yang dibuat untuk membuat lingkaran dengan jari-jari kecil, seperti misalnya untuk pembulatan. Ini ada keterangan mengenai jangka besar, orlean, dan jangka pegas, seperti gambar yang ada tadi pada slide sebelumnya. Lalu yang berikut, perlengkapan yang berikut adalah penggaris. Penggaris. Ada jenis-jenis penggaris yang Anda lihat di slide ini. Penggaris ini kegunaannya untuk apa? Penggaris itu digunakan untuk memindahkan ukuran atau sesuai dengan namanya. Misalkan di sini ada penggaris T. Penggaris T terdiri dari sebuah kepala dan sebuah daun. Penggaris T itu dapat digunakan untuk menarik garis-garis horizontal dengan menekankan kepalanya pada tepi kiri dari meja dan menggesernya ke atas atau ke bawah. Lalu ada penggaris segitiga. Penggaris segitiga. Sepasang segitiga terdiri dari atas segitiga siku sama kaki dan sebuah segitiga siku 60 derajat. Ukuran segitiga ini ditentukan oleh panjang salah satu sisi,
dan berkisar antara 100 sampai 300 mm. Penggaris ini umumnya digunakan secara bersama-sama dikombinasi satu dengan yang lain untuk menggambar teknik. Kegunaan penggaris adalah untuk membuat ukuran, menggambar garis lurus, menarik garis tegak, menarik garis miring, membuat garis sejajar, membuat garis tegak lurus. Selain penggaris yang sudah disebut, ada penggaris sablon. Ini penggaris sablon. Penggaris sablon meliputi mal kelengkungan, mal bentuk huruf, mal untuk simbol-simbol elektro dan elektronika. Guna sablon mal itu untuk membuat gambar secara cepat. Dipergunakan mal-mal atau seperti misalnya untuk menggambar lambang-lambang dalam bidang kelistrikan, gambar mur, dan lain sebagainya. Selain mal sablon, ada juga mistar skala. Mistar skala ya. Busur derajat ada juga. Ini mistar sablon atau mal. Lalu yang bagian terakhir yaitu mesin gambar atau meja gambar. Ini adalah mesin gambar atau meja gambar. Sebuah meja yang diperlengkapi peralatan gambar seperti busur derajat, penggaris T, segitiga, dan mistar ukur. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Pertemuan selanjutnya akan diberikan tugas kepada Anda untuk mengidentifikasi serta mendemonstrasikan cara menggambar perlengkapan atau kelengkapan dari gambar teknik. Terima kasih.